Halo teman-teman, siang ini gue pengen coba ngerekam pakai DJI Osmo Action 4 Plus. Untuk audionya pakai DJI Mic Mini. Ya, gue penasaran sebenarnya settingan yang cocok untuk naik motor, videoin via POV, videoin dari pengendara seperti apa. Pengen tes ya sembari manasin motor. Mungkin ini gue akan coba beberapa. Satu, video formatnya itu 2K 60 fps, dan shutter speed yang ini settingannya yang awal ini auto, white balance juga auto, ultra wide, dan pakai Rocksteady. Nanti gue akan coba beberapa settingan, dua settingan lainnya. Satu juga tidak menggunakan ND filter, satu lagi menggunakan ND filter. Untuk saat ini yang shutter speed auto 2K 60 fps, nggak menggunakan ND filter. Penasaran, pengen lihat bedanya apa, karena yang gua dapat infonya kalau untuk mendapatkan motion blur itu adalah FPS dari shutter speed misalkan 25 atau 30 fps dikali shutter speednya kali 2, seperti itu. Shutter speednya jadi mungkin misalkan 25 fps, shutter speednya kali 2 50, jadi 1/50. Misalkan fps nya 30, berarti 1/60. Nah, untuk settingan yang ini, yang sekarang nih, gue coba di 2K 60 fps, shutter speednya auto, ISO-nya auto, white balance-nya auto. Kita lihat nanti ya, sembari kita muter-muter. Let's go, kita lihat. Ya, semoga videonya nggak miring ya teman-teman, karena ini gue pertama kali cobain nempel di helm pakai helmet mounting atau strap. Hari ini cukup cerah. Nah, untuk dapatkan motion blur yang tadi gue infoin, berarti fps kali 2 untuk shutter speednya, itu konsekuensinya jadi overexposure videonya. Jadi akan keterangan videonya bakal putih, nggak kelihatan apa-apa aja kalau di pagi atau siang hari yang terik. Nah, untuk menanggulanginya itu kita pakai ND filter untuk mendapatkan motion blur dan juga tidak overexposure. Untuk settingan warnanya ini gue normal, nggak pakai D-lock. Nah, nanti
settingan yang akan kita coba, salah satunya akan ada yang pakai D-Lock 10 bit. Oke. Semoga suaranya jelas ya teman-teman. Ini gue pakai masker. Mic-nya gue cantolin persis di depan mulut, di strap atau tali dari helmet mountingnya. Semoga nggak peak juga suaranya. Untuk settingan mic-nya gue coba di gain-nya di -2 dan noise reduction-nya di low. Gue penasaran untuk settingan auto ini apakah dapat motion blur yang enak di hasilnya, apakah warnanya juga enak. Takutnya kalau gue pakai ND filter itu warnanya agak lebih gelap. Ntar kita coba. Oke, silakan teman-teman coba lihat. Ini settingan videonya 2K 60 fps, white balance auto, shutter speed auto. Iya. Kalian penasaran juga hasilnya gimana? Semoga audionya nggak terlalu berisik ya teman-teman. Kita muter di depan ini deh, bensin Polsek Cinere. Oh iya, untuk mic-nya gue nggak pakai receiver, jadi langsung connect via Bluetooth ke DJI Osmo Action 4-nya. Kalau untuk di DJI Osmo 3 itu belum bisa connect via Bluetooth, setahu info-info yang gua searching. Nah, untuk di DJI Osmo Action 4 ini, udah bisa langsung connect via Bluetooth, walaupun hanya satu transmitter yang bisa dipakai. Kalau teman-teman misalkan beli DJI Action Cam 5, dia sudah bisa mengkonekkan dua transmitter, dua mic wireless langsung via Bluetooth. Ya teman-teman, ini settingan kedua di 2K 60 fps. Shutter speednya di 1/120 karena dikali 2. ISO-nya itu di 100 sampai 800 automatic.
Kita lihat videonya seperti apa. Pasti bakal terang banget, wash out. Untuk warnanya di normal, ultra wide juga kita lihat. Iya teman-teman, salah satu feature menarik yang gue suka dari DJI Osmo Action 4 ini, ada layar depannya yang touchscreen. Kita bisa setting, kita bisa lihat hasil rekamannya. Jadi kalau di motor bisa langsung lihat spion. Dan juga kita bisa ubah-ubah settingannya tanpa harus melepas mountingnya. Nah kan, gimana nih hasilnya? Kita coba cari tempat sepi, lalu kita pasang yang di filter ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya. Kita coba. Kamera tetap gua roll teman-teman. Sorry kalau ada nanti ketutupan pas gua pasang filternya. Preview di belakang juga bisa nih. Nah, kebetulan gue beli yang telesin. Kita coba. Nah ini satu paket teman-teman. Ada satu CPL dan 3 paket ND filter 8, ND filter 16, ND 32 kalau nggak salah ya. Pasanginnya begini, didorong. Oke, tinggal dorong. Oke, kita lihat hasilnya. Semoga nggak miring. Penasaran. Kita muter lagi. Kita muter daerah sini. South City, Pondok Cabe dan Cinere. Lihat bedanya teman-teman. Tadi yang settingan shutter speed auto tanpa yang di filter, dan sekarang settingan 60 fps, shutter speed di 1/120, auto white balance, warna normal, settingan ultra wide, pakai ND filter, ND 8 tepatnya. Nah, fungsi ND filter untuk kamera adalah seperti kacamata teman-teman. Secara ini ya, perumpamaannya ya, seperti kacamata kalau kita ke pantai atau ke tempat-tempat panas, kalau ada sinar matahari terik, kalau kita lihat ke langit kan pasti silau, tidak bisa lihat apa-apa. Nah, untuk itu kita pasang ND filter supaya misalkan langitnya kita lihat
apakah kelihatan. Karena settingan FPS dan shutter speednya itu perbanding 2, FPS nya di 60, shutter speednya di 1/120 untuk mendapatkan motion blur, teman-teman. Jadi videonya lebih enak dilihat. Lebih agak sinematik katanya. Ini kan gue juga lagi belajar ya teman-teman, kita belajar bareng, cari tahu bareng. Combro. Untuk ND filter ini dari Telesin itu bisa dipakai dari DJI Action 3, 4 sampai 5 loh teman-teman. Jadi tinggal plug and play. Pasangnya tinggal didorong kayak tadi, cabutnya juga tinggal ditarik pelan aja. Gue juga belum tahu kualitasnya seperti apa. Apakah juga ND8 ini cukup buat apa ya? Cukup untuk tingkat kecerahan sekarang teman-teman. Karena kan tadi gue bilang ada ND8, 16 sama 32. Nah itu masing-masing angka dari ND filternya itu ada artinya, berhentiin atau bisa menahan berapa stop cahaya. Nah, teman-teman bisa googling aja nanti ya, googling atau lihat di YouTube penjelasan teknisnya. Logika simpelnya mungkin pendapat pribadi gua, semakin terang cahaya sinar matahari atau cahaya yang ada, ND filter itu pakai angka yang lebih gede seperti itu. Jadi pemakaiannya menurut gua itu harus melihat kondisi cahaya yang ada. Misalkan nggak terlalu terik tapi kita pakai ND32, nanti jadi lebih, videonya akan gelap sih teman-teman. Mau kemana sih Pak? Mungkin penjelasan simpelnya, logika simpelnya adalah seperti kaca film pada mobil teman-teman. Untuk menahan panas sinar matahari dan juga nggak silau. Nah, makin tebal kaca filmnya kan makin nggak panas kabin mobilnya atau ruangan di dalam mobilnya, juga nggak silau untuk kaca depannya. Balik lagi. Cuy.
kita lihat mungkin warna pohonnya, langitnya, warna temboknya, kendaraan-kendaraan yang lewat di sekitar, aspalnya. Mungkin ada perbedaan dengan yang tadi. Nah, kita coba settingan yang beda nih teman-teman. Ini kan warnanya normal. Gue penasaran kalau kita pakai settingan warna yang D-Lock 10 bit. Oke. Ya teman-teman, ini tetap di video formatnya di 2K 60 fps, shutter speednya 1/120, ISO-nya di 100 sampai 800, terus juga auto white balance, ultra wide, rocksteady biasa. Tapi yang bedanya ini warnanya kita di D-Lock. D-Lock sih kalau yang gue pelajarin secara garis besarnya adalah ini enak untuk diwarnain videonya teman-teman. Jadi habis kita rekam, warnanya itu pucat hasil perekamannya. Nah, tapi itu enak teman-teman untuk diwarnain atau di grading atau di coloring. Jadi tone videonya itu lebih enak ditonton. Bisa teman-teman warnai sesuai apa ya, warna yang teman-teman suka gitu, seperti apa karakteristiknya gitu ya. Kita lihat hijau-hijaunya. Nah, kebetulan gue juga awam nih teman-teman untuk di masalah editing warna. Nanti kita lihatlah cara-caranya di Google atau di YouTube. Penasaran hasilnya gimana? Gimana ya hasilnya ya teman-teman ya, penasaran. Di sisi gelap ini apa gelap banget karena 120 fps, 1/120 1/120 shutter speednya. Sekian berikut hasilnya.
Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Boleh dong kasih infonya apalagi yang pengen kita angkat, atau mungkin mini touring tempat-tempat kopi yang enak dan terjangkau kayak di puncak. Seru juga, nanti kita bikin. Oke, see you on the next video teman-teman. Ciao, thank you.